Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita ketemu lagi. Hari ini ada obrolan baru yang sedikit agak serius gitu kan, karena kita kedatangan narasumber dari BK ya. Jadi pada ngobrol hari ini ya, ngobrol santai hari ini kita kedatangan tamu dari BK namanya Bu Triwanda ya. Bu Triwanda ya. Hari ini kita akan ngebahas tentang SNPTN gitu kan. Oke. Langsung aja sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan SNPTN, kita kenalan dulu dengan beliau. Siapa sih beliau ini? Siapa sih Bu Triwanda ini gitu kan? Oke, selamat datang Bu. Gimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak. Walaupun sedikit mendung ya, jadi tapi tetap semangat lah ya. Tetap semangat dong. Oh ya guys, Bu Triwanda ini pengantin baru katanya. Iya. Jadi kita akan ngulik-ngulik kehidupan pribadinya dulu nih yang pertama nih ya. Jadi gimana Bu bisa sampai ke PGRI ini, gimana tuh perjalanannya gitu? Perjalanannya ya biasa pakai kaki Pak. Ya semua juga pakai kaki Bu. Kemudian pakai kendaraan gitu kan. Maksud saya tes dulu Kak atau gimana gitu? Ya, saya pertama itu Kuliah di mana kuliah? kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. UPI. Ya, UPI. Bukan vitamin UPI itu. Bukan. Bukan. UPI. UPI Abu. Terus. Habis itu saya ke jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. S1-nya di situ. Kemudian habis itu kan lulus S1 nggak langsung jadi guru nih Pak. Oh, nggak langsung jadi guru. Nggak langsung jadi guru. Ngapain? Amin. Dia sempat usaha. Oh, salah. Usaha jus atau makanan lah kuliner. Luar biasa tuh. Sambil nggak biasa di luar saya. Oh, bisa di luar. Ya kan ada jalan di luar. Ya, terus. Habis itu baru saya ada panggilan dari perusahaan obat. Obat. Disebutin boleh? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Perusahaan obat lah ya. Ya, obat. Nah itu cuma Macam-macam obat tuh ya. obat paten. Obat paten. Jadi di situ sebentar sih cuma bulan. Habis itu baru ada panggilan dari sekolah. Oh, dari sekolah. Nah, ya dari sekolah biasa kita melalui proses-prosesnya ya. Interview, Sebagai macam lah. dan sebagainya. Akhirnya Sampai malah ini saya ini perusahaan yang Obat. ya apa Pak? Bukan obat. Berarti bukan tukang obat ya? Bukan. Jadi perusahaan obat, bukan tukang obat. Ngomong-ngomong, kan Bu Anda di PGR ini kan jadi BK ya, terus kemudian mengurusi anak-anak kelas yang mau ikut SNPTN, gitu kan. Nah, biar audiens tahu nih SNPTN itu apa sih? Gitu kan. Oh kalau SNMPTN itu garis besarnya ya itu seleksi perguruan tinggi negeri nasional. Oh, seleksi perguruan tinggi. Ya yang dilaksanakan di Karena gedungnya kan gede, tinggi, gitu. Ya. Jadi perguruan tinggi. Ya. Kalau gedungnya gede, Enggak lah bisa. terus Ya itu serentak Pak. Serentak ya? Seluruh Indonesia. Sekolah di Indonesia itu melakukan pendaftaran SNMPTN. Terus ada persyaratan khusus nggak sih kalau yang kayak gitu tuh? Nah persyaratannya itu sekarang kan karena dipegang lembaga TMPT ya Pak. 2 tahun ini pokoknya sudah dipegang lembaga TMPT, jadi prosesnya dan prosedurnya berubah. Oh. Itu proses dan prosedurnya berubah. Jadi anak atau siswa yang ingin atau minat mengikuti SNMPTN wajib memiliki akun ya, Facebook. kayak akun Facebook gitulah. Oh gitu. Akun berupa. Guys, jadi kalau nggak punya akun nggak bisa ikut SNPTN. Ya betul. Jadi harus. Itu Karena harus. ada akun, ada kamu gitu. Kan kok santai. Terus. Ya. Dan sekolah pun harus Pak, harus juga punya akun LTMPT. Jadi sekolah punya, siswa punya.
Jadi sekolah yang membuat adalah sekolah, kalau siswa yang membuat pribadi. Ya. Nah setelah itu barulah kita sebagai sekolah memilih siswa-siswi yang eligible. Eligible itu adalah siswa-siswi yang pantas. Oh, yang pantas ya. Yang pantas, yang sesuai, yang berprestasi di sekolah. Berarti Misalkan yang ranking. Oh gitu. Jadi siswa-siswi yang berprestasi di sekolah. Berprestasi Tuh, yang guys. yang Berprestasi. memiliki apa ya, nilai rapot yang apa yang bagus lah, atau yang konsisten di apa namanya, kalau grafik ya dia kelihatannya konsisten, nggak turun nggak naik, Nggak turun naik nggak turun naik. Ya lagu itu turun naik. Oke, Betul. jadi kemarin gini Bu Anda, jadi kemarin tuh sudah disounding, kita sudah kerjasama sama OSIS Mediwan, jadi udah disounding ada teman-teman kelas 12 nih yang pengen nanya-nanya nih, gitu kan, pengen nanya-nanya seputar SNPTN. Mereka tuh pengen tahu nih supaya mereka ya kalau kata anak sekarang mah nggak gagal paham, gitu. Di sini ada pertanyaan yang pertama, apakah lulusan SMK swasta ada peluang untuk lolos SNPTN? Ada. Kenapa enggak gitu? Karena modal satu-satunya SNMPTN itu adalah nilai raport. Itu ketika dia punya nilai raport yang bagus, konsisten atau grafiknya naik dari rendah ke naik, itu dia pantas untuk mengikuti SNMPTN ya, gitu. Jadi untuk SMK swasta itu guys bisa gitu, kalian bisa jadi optimis dulu gitu kan, jadi jangan pesimis dulu. Nih pertanyaan kedua, cara ikutannya didaftarkan dari sekolah atau daftar sendiri? Oke. Dan tadi ya balik lagi di awal, step pertama adalah membuat akun. Berarti diawali oleh pribadinya masing-masing. Ketika membuat akun barulah di tahap selanjutnya sampai akhir itu sekolah. Gitu. Jadi untuk tahap pertama tetap peminatan itu anak harus mempunyai akun SNMPTN. Ya itu dulu. Ya. Baru selanjutnya tahap selanjutnya itu diambil oleh sekolah. Jadi yang pertama itu punya akun dulu, kemudian nanti baru sekolah yang mendaftarkan lagi, yang mendaftarkan lagi ya. Oke, ada lagi nih, banyak banget sih pertanyaannya, luar biasa. Boleh tidak mengambil jurusan kuliah yang berbeda dengan jurusan SMK dan apa konsekuensinya ke depan? Oke. Kalau dibilang boleh atau tidak lintas jurusan berarti ya, namanya lintas jurusan itu sebenarnya tidak boleh terlalu melenceng jauh, ya tidak bisa, karena konsekuensinya tidak akan bisa masuk. Nah, itu kalau terlalu melenceng, misalnya saya di SMK jurusan akuntansi, tapi ngambilnya jurusan kedokteran. Nah, itu kan nyambung ya kan, jangan sembung bolot gitu. Nggak nyambung dong gitu. Nggak nyambung dong gitu. Iya, jadi boleh lintas jurusan, tapi masih harus nyambung ya sama jurusan di SMK-nya gitu. Kalau misalnya udah terlalu melenceng, nggak bisa ya, konsekuensinya dia akan nggak terima. Kalau yang lintas jurusan boleh Rosalia Indah. Ya. Lintas provinsi. bis. Jadi boleh ya. Jadi gitu kan. Jadi boleh. Tapi jangan melenceng jauh. Jadi kalau misalnya di SMK-nya dia jurusan akuntansi, paling enggak agak melencengnya itu manajemen. Ya benar ya. Betul. Ya kan. Arsitek belum, nggak bisa dong. Nggak bisa dong ya. Ya kita ngurusin angka, tapi kuliahnya ngurusin bangunan. Itu melenceng jauh guys. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang isi nilai rapot PDSS sekolah apa murid? Semisal sekolah apakah sudah diisi? PDSS itu apa sih PDSS? PDSS itu pada suka-suka gitu. PDSS itu pangkal data siswa dan sekolah. Pangkal data siswa sekolah. Nah, kalau PDSS yang tadi ini dulu ya tahapannya ya. Tadi kan tahapan pertamanya itu membuat akun, baik sekolah ataupun siswa. Kemudian sekolah mengambil nama-nama yang
siswa yang eligible atau yang pantas. Pantas. Misalnya yang ranking 1 sampai 15 atau ranking 1 sampai 10 yang minat tapi Pak. Jadi Minat, kalau walaupun dia ranking 1 tapi tidak minat, kita tidak akan input namanya. Betul. Gitu. Jadi dulu harus ya. yang minat. Ya, minat. Gitu. Dan kemudian barulah masuk kepada pengisian kurikulum dulu sebelum nilai. Kurikulum dulu dari semester 1 atau kelas 10 itu kurikulumnya apa, mata pelajarannya apa aja pada saat. Ya kan tiap tahun berubah-ubah nih, gitu kan. Nah, barulah kita ke pengisian nilai. Iya. Nilai ini diisi oleh sekolah. Jadi yang dikerjakan oleh siswa hanya satu tadi, registrasinya aja, buat akun RTPT-nya itu aja. Jadi yang PDSS ini yang ngerjain sekolah gitu ya? Iya, sekolah. Ya, jadi PDSS ini yang ngerjain sekolah guys. Terus kalian cukup bikin akun sendiri, register sendiri. Ya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, yang ikut SNMPTN nggak harus juara umum kan? Kalau enggak, sistem seleksinya bagaimana ya? Tidak harus juara umum, boleh. Yang penting dia 10 besar. Yang penting dia 10 besar. 10 besar di kelas. Ya, 10 besar di kelas, besar dia ranking. Ini belum. 5 atau ranking 6. Kalau badannya besar? Kalau badannya besar bisa aja kalau otaknya juga besar. Pak. Oh gitu. Pakai helm. Jadi bisa aja, boleh aja. Tapi karena gini loh. Kenapa saya bilang harus 10 besar gitu ya? Karena SNMPTN ini kita modalnya hanya nilai raport selama dari kelas 10 sampai kelas 12 atau dari semester 1 sampai 5. Itu modal satu-satunya, modal utamanya. Modal utama ya. Nah, kalau misalkan contoh, tapi ada lagi Pak. Misalkan dia di kelasnya tidak termasuk ranking 10 besar atau ranking 11, tapi dia punya prestasi di bidang yang lain. Misalnya juara cerdas cermat tingkat kota, atau juara paskibra tingkat kota. Oh jadi di luar akademik. Di luar akademik itu bisa. Dia punya ada sertifikat, itu bisa diupload. Oh iya. Nah itu bisa membantu nilai dia yang kurang di raportnya. Itu bisa jadi dia mengikuti di SNMPTN. Jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya nilai raport kalian kurang, tapi prestasi kalian di non akademiknya itu berprestasi, itu bisa mengangkat guys, gitu kan? Angkat-angkat. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, alumni kebanyakan masuk universitas mana ya? Apakah ada yang pernah lolos di Universitas UI, ya, atau UGM? UI ini Universitas Indonesia ya, bukan Universitas Insya Allah. Universitas UI atau Universitas Indonesia ya, itu yang saya tahu ya, pernah ada di tahun 2011 ya. Pernah ada di tahun 2011, pernah ada yang masuk di UI. Ya, di Universitas Indonesia itu pernah ada pada tahun 2011. Tapi untuk 3 tahun yang lalu, kalau jurusan setahu saya ya perpustakaan. Perpustakaan. Anak MM kalau misalnya yang masuk ke UI waktu 2011 itu. Kalau untuk 3 tahun yang lalu kita paling banyak daya serapnya itu di Untirta. Di Untirta. Serang ya. Di UPN juga ada. Saya tahu Sopikan, Serang. Oh, Sopikan. Itu sate Bandung, Pak. Oh gitu ya. Makananmu gitu. Nah, di UPN juga ada kita. Di UPN, di Unis juga ada. Politeknik juga ada. Unis itu di mana? Maksudnya Universitas Islam. Banyak di Jakarta ada, di Jakarta ada. Ada berapa kemarin? 3 orang lah yang masuk Universitas Islam. Politeknik juga ada 3 orang. Di Politeknik ada 3 orang ya. Ada 3 orang. Jadi gitu guys. Jadi SMK itu bisa gitu kan. Mau kalian jurusannya akuntansi, mau kalian jurusannya OTKP, mau kalian jurusannya BDP, mau kalian jurusannya MM atau TKJ, itu bisa semua. Gitu. Jadi banyak kakak-kakaknya ya, kalian tinggal nanti tanya-tanya di IG
PGRI aja gitu kan, bisa ketemu tuh gitu tuh. Mana kakak-kakaknya yang udah masuk UGM, UI atau universitas-universitas yang ternama di Indonesia. Lanjut, persebaran alumni 3 tahun terakhir. Kalau ada yang nolak undangan, dia nolak di universitas dan jurusan apa. Jadi ada alumni nih 3 tahun sebelumnya, dia pernah ada yang nolak nggak sih? Gitu kan, dia diterima di SNPTN tapi dia tolak gitu kan. Ada, selama 2 tahun kemarin kita setiap tahunnya ada yang nolak. Tahun 2018 itu ada salah satu anak yang menolak di UPN Jakarta. UPN Jakarta jurusan informatika. Informatika. Alasannya apa? Dia lebih ke kerja. Oh, Jadi pilihan ya? Ya, pilihan. Jadi pada saat itu dia lebih milih kerja. Jadi SNMPTN nggak dilanjut. Terus di tahun 2019 ya, tahun berikutnya itu juga ada yang nolak, itu jurusan akuntansi di universitas. Jadi 2 tahun kemarin ada aja yang nolak. Ada aja gitu. Tahun itu selalu ada. Gitu. Jadi tiap tahun pasti ada aja yang nolak gitu kan. Jadi bukannya karena cinta aja ditolak, tapi universitas juga bisa ditolak loh. Nah, makanya ya. Makanya Pak, sebenarnya kita meminimalisir itu, harusnya tidak kejadian seperti itu. Makanya kita inginnya yang minat aja, gitu. Karena itu berefek dan berdampak ke sekolah. Gitu. Jadi penolakan pada saat dia keterima itu berefeknya ke sekolah, jadi jangan sampai. Nah itu ya. Jadi kalau kalian sudah niat mau ke Universitas PTN, niatnya dulu gitu kan, niat nih gue udah yakin gitu kan, gue mau masuk universitas, mau lolos atau enggaknya ya itu harus diambil sama kalian gitu. Jadi jangan ditolak gitu ya, karena akan berdampak gitu kan pada angkatan selanjutnya gitu. Ya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ada alumni PG yang kuliah di UNJ? Tahu saya ada. Kalau UNJ mungkin kalau 2 tahun yang lalu mah nggak ada ya, tapi kalau untuk tahun sebelumnya mungkin ada ya, pasti ada gitu. Karena di UI aja ada. Karena setiap tahun itu kan siswanya beda-beda, otomatis kan prestasinya juga beda-beda. Jadi modalnya itu berubah-ubah, modal atas dasar nilainya itu kan berubah-ubah. Jadi ini juga sih Pak. Kalau SNMPTN itu sebenarnya wajib kita daftar, tapi jangan terlalu berharap. Ya, jangan terlalu berharap di sini gitu. Karena yang modal kita satu-satunya hanya nilai. Lalu salah setan berarti. Berhenti. Silakan Pak di. Jadi gini, oke. Jadi di UNJ itu saya juga pernah tahu Pak, Bu. Jadi di UNJ itu ada namanya Adit. Gitu kan, tapi dia bukan lewat jalur SNPTN, tapi dia jalur prestasi karena dia bagus di futsal. Nah, jadi dia sekarang jadi pemain profesional di futsal nasional gitu kan, namanya Adit, biasa dipanggil kakek. Kalau kalian pemain futsal di Tangerang tahu lah dia siapa gitu kan. Dia kuliah di UNJ dan bentar lagi dia mau selesai sih. Ya. Pertanyaan berikutnya. Dan grogi Pak, biasanya Pak. Iya, kalau ketemu pengantin bos itu grogi. Alumni PG ada yang pernah lolos dan masuk di universitas top 10 atau tidak? Top 10. Kayak ini aja. Top 10 itu maksudnya universitas. Lagu, kayak tanggal. Ada dong, dari 2011 saja ada yang udah masuk UI. Tadi Bapak bilang ada yang udah masuk UNJ. Iya. Ada bahkan yang UPI ada UPI juga ada ya, benar di 2011 juga ada yang masuk UPI. Jadi sebenarnya banyak sih kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, bukan 2 tahun atau 3 tahun belakang ya, tapi dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak banget. Karena PGRI kan berdirinya juga udah lama, jadi pasti udah mengikuti ini juga udah lama. Nah, kalau PGRI itu berdiri udah lama karena kuat ya. Kuat. Ya, karena kalau betul pasti duduk. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana cara meningkatkan semangat belajar agar lolos SNMPTN?
SNMPTN. Iya, SNMPTN. Jadi kalau nih maksud pertanyaannya itu gimana caranya nih kita biar bisa belajar untuk bisa lolos gitu. Harusnya belajar dari kelas 1 ya. Ya. Sebenarnya kalau SNMPTN itu kalau untuk belajar kalian sudah terlambat. Itu sudah terlambat karena Kalau untuk sekarang gitu. Untuk sekarang, Kalian mau ikut ya. sekarang, belajar Ya. sekarang itu terlambat. Kalau yang kelas 12 udah pasti terlambat. Tapi kalau yang masih kelas 10 itu masih bisa. Gitu. Kelas 10, kelas 11 bisa tuh ya. Kelas 10, kelas 11 masih bisa ngejar ya. Yang Hmm. penting gini loh, rata-rata nilai rapot itu dari semester 1 sampai 5. Minimal jangan sampai ada penurunan yang parah atau kenaikan yang parah. Gitu. Lebih baik di kelas 10 atau di semester 1 nilainya biasa-biasa aja. Tapi kemudian semester berikutnya itu meningkat sedikit. Ya, jadi dari yang biasa-biasa aja Ya. jadi luar biasa. Yang susah itu kalau di semester 1 udah bagus-bagus nilainya. Itu susah. Nah, tipsnya untuk yang kelas 12 nih kan terlambat nih. Iya. Tipsnya itu gini loh, ketika kalian sudah mendaftar dan sudah didaftarkan oleh sekolah dengan nilainya sudah mengikut segala macam, nanti akan dapat password dan username dan password yang bisa kalian daftarkan di akun LTMPT-nya, bisa login. Nah, ketika yang bisa login, berarti nilainya memenuhi syarat, Pak. Oh, jadi kalau yang bisa login dia nilainya memenuhi syarat, berarti dia bisa ikut SNMPTN. Bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu ya. Betul. Kalau yang tidak bisa login itu biasanya ada tulisan merah, silakan mendaftar SBMPTN. Nah, untuk yang mau mendaftar SBMPTN, ini yang tahun sebelumnya masih bisa. Jadi nggak harus yang lulusan tahun ini. Tahun sebelumnya masih bisa. Dan yang sudah memiliki akun, masih bisa. Kemarin masih bisa. Dan udah memiliki akun di LTMPT itu nggak harus buat lagi. Jadi udah tinggal nulisin aja untuk SBMPTN. Nah, kelas 12 kalau misalkan kalian termasuk yang tidak bisa login pada saat menerima user dan password dari sekolah, itu kalian mending belajarnya untuk SBMPTN. Jadi jalur mandiri ya? Jalur mandiri. Oh, jadi SBMPTN ya? SBMPTN. Ya. Terus suka beli bersama. Tapi suka disikat-sikat sih kayak bukan aku. Bentar ya, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak ya kita daftar SNPTN sekalian SNPN Politeknik sekaligus? Jadi dia daftar dua nih. Jadi dia daftar SNPTN, kemudian dia daftar lagi SPN di Politeknik. SNPTN. Ya. Bisa aja, tapi resikonya ketika pengumuman, misalkan kedua-duanya kalian keterima, ya. Dan kalian harus pilih salah satu. Kalau kalian pilihnya SNMPN, berarti kalian menolak SNMPTN yang berdampak kepada sekolah. Kalaupun kalian menolak SNMPN, sama juga, dampaknya ke sekolah juga. Oh. Gitu. Jadi gitu kan, jadi harus pilih salah satu jadi 9. Gitu. Karena kalau pilih salah 2 dapat. Jadi jangan usahakan boleh daftar 2, tapi kalian harus sudah punya teguh mau SNPTN apa SNMPN. Ya, gitu. Pertanyaan terakhir nih. Data nilai rapot PDSS sekolah yang mengisikan sekolah ya tadi udah dijawab sih ya, gitu kan. Yang mengisikan itu sekolah. Jadi siswa hanya membuat akun aja cukup. Gitu. Oke, pertanyaannya habis nih gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih pertanyaannya mewakili ya kan. Jawabannya kalian bisa puas. Kalaupun nggak puas, memang kita bukan alat pemuas. Ya jadi pertanyaan-pertanyaan tadi kalian bisa yang gagal paham, kalian bisa cermati lagi, kalian bisa ulang-ulang lagi tuh videonya tuh. Benar nggak sih buat penjelasannya jelas nggak sini gitu kan? Gitu. Terakhir ada ini nggak buat anak-anak nih kan kita belajar di rumah nih. Gitu kan buat anak-anak PGRI kan belajar di rumah, belajar online. Ada nggak motivasi buat mereka untuk tetap semangat belajar buat? Motivasi untuk semangat belajar itu seharusnya ya Pak. Harusnya harus. Kalian siswa-siswi harus belajar memotivasi dirinya sendiri dari dalam dirinya sendiri. Karena kalau
motivasi dari luar itu waktunya hanya sebentar. Oh gitu. Itu begitu besok udah lupa. Berarti nggak ingat. Ya, berarti nggak ingat. Ya. Gitu. Jadi yang namanya lupa nggak ingat guys. Nah, jadi sebisa mungkin kalian harus tetap semangat. Hmm. Semangatnya gimana caranya supaya kalian tuh selalu semangat, bahwa motivasi itu datangnya dari diri sendiri ya. Misalnya kalian harus punya tujuan, ke depan kalian harus seperti apa, mau kayak gimana gitu. Tidak ada orang sukses yang hidupnya di awal leha-leha gitu ya. Bermalas-malasan ya. Bermalas-malasan nggak ada. Bermager-mageran kalau anak sekarang bilang. Bahkan yang udah usaha dari awal pun perjalanannya tidak semulus yang kita harapkan. Jadi ingatnya ke situ. Apa yang kita tanam nanti itu yang kita tuai. Oh gitu. Jadi untuk menanam motivasi selalu ada di dalam diri, harus ingat itu aja. Jadi kalau menanam motivasi dalam diri jangan ke kebun. repot bener kan? Dia mesti masuk dulu, lalu ke kebun diri sendiri, jadi diri sendiri motivasinya. Oke. Gitu. paling terakhir satu kata buat Smejuan nih. Oh luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Anu udah kita ngobrol santai tentang SNPTN hari ini, ya kan? Terima kasih udah datang. Sama-sama. Ya, jadi gitu guys ya. Hari ini kita udah ngobrol banyak, udah kasih penjelasan dari Bu Anda ini yang ngurusin SNPTN. Mudah-mudahan kalian bisa paham gitu kan. Jadi nggak ada gagal paham lagi. Oke guys, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti dengan bintang tamu yang luar biasa. Gitu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.